Halo, selamat siang teman-teman semua. Ketemu lagi sama saya Wiwi Herawati. Saya adalah salah satu mahasiswi Universitas Pancasakti Prodi Manajemen semester 1. Di sini saya diberi kesempatan oleh dosen pengampu saya yaitu Ibu Wina untuk mempresentasikan mata kuliah Etika Bisnis. Membahas masalah budaya dan etika bisnis pada saat ini tentunya sangat relevan dalam hubungan dengan isu klaim dan plagiat produk tersebut, terkhusus budaya kita yaitu budaya Indonesia. Maka dari itu muncullah gagasan untuk mewacanakan dan mengimplementasikan budaya dan etika bisnis. Sehingga benar jika para ahli, menurut ahli kejiwaan, ada yang berpendapat bahwa budaya mempengaruhi cara hidup seseorang. Karena budaya itu terbentuk seiring dengan proses dari perjalanan waktu yang panjang. Maka budaya yang baik adalah budaya yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika, dan sebaiknya budaya yang rendah hati adalah budaya yang mengesampingkan nilai-nilai etika dalam penerapannya. Pada saat ini, dalam rangka mengimplementasikan hal tersebut, perlu ditegaskan satu tema, yaitu masyarakat sebagai pelaku budaya dan etika organisasi publik. Karena sejak awal munculnya budaya yang dihakikatkan sebagai ilmu yang harus dipelajari, seperti pembahasan yang akan saya sampaikan berikut ini. Budaya dan etika bisnis, di mana terdapat definisi budaya, budaya dan etika bisnis, di mana budaya adalah suatu gaya hidup yang berkembang dalam suatu kelompok atau masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya. Selanjutnya adalah budaya dan etika bisnis, di mana masyarakat yang berbudaya tinggi dianggap lebih mengerti dan memahami tentang etika. Namun masyarakat dengan budaya rendah cenderung pemahaman etika menjadi kurang. Kesimpulannya, sehingga budaya merupakan gaya hidup yang sudah dilakukan dari sejak lahir, bahkan sejak masih dalam kandungan sampai tutup juga usia. Budaya ini menciptakan adat istiadat yang kemudian diterapkan oleh masyarakat ke seluruh aspek kehidupan, kemudian dipatuhi pula oleh masyarakat dalam kelompok tersebut, meskipun tidak ada hukum tertulis mengenai penerapannya. Semua unsur dan bentuk budaya disampaikan secara lisan. Karena itu, suatu budaya bukan tidak mungkin untuk dirubah, asalkan ada keinginan dan semangat kuat untuk melakukan perubahan tersebut. Dan yang mampu mengubahnya hanyalah manusia itu sendiri. Ini sebagaimana kata pepatah, daripada 1000 kali orang mengingatkan, lebih baik sekali diri sendiri yang mengingatkannya. Artinya adalah keinginan yang kuat dari diri sendiri yang akan mampu untuk mengubah dan membangun budaya yang salah menjadi budaya yang baik dan benar. Selanjutnya, beberapa contoh pertanyaan. Identifikasikan para pahlawan organisasi, nilai-nilai apa yang mereka gambarkan. Sebuah nilai bagi orang yang berhasil mendapatkan kedudukan, memiliki kecerdasan, menjadi pengusaha dan sejenisnya, kiranya sangatlah perlu untuk memberikan sedekah ilmu yang mereka miliki agar orang lain bisa menjadi sukses seperti dirinya. Lalu, jika diberikan sebuah dilema etika yang meragukan, keputusan apa yang akan mereka buat dan mengapa? Dengan cara melakukan, dengan membantu mendidik, menggembleng, mendisiplinkan, baik secara mentalis dan keilmuan secara sistematis. Mengapa? Karena ini adalah tindakan yang lebih berbudaya dan tidak melanggar etika. Lalu ada beberapa contoh pertanyaan berikutnya.
apa saja ritual-ritual organisasi penting. Lalu bagaimana mereka mendorong atau melalaikan perilaku etika. Lalu siapa yang mendapat imbalan? Orang-orang yang memilih integritas atau individu yang menggunakan metode-metode yang tidak etis untuk mencapai kesuksesan? Jawabannya adalah, menurut Stephen Robbins, mendefinisikan ritual sebagai deretan berulang dari kegiatan yang mengungkapkan dan memperkuat nilai-nilai utama organisasi itu sendiri. Lalu, tujuan apakah yang paling penting? Dan orang-orang manakah yang penting? Dan mana yang dapat dikorbankan? Ritual merupakan tempat di mana perusahaan yang secara simbolis menghormati pahlawan-pahlawannya yang tidak lain adalah karyawannya sendiri, seperti memberikan sebuah penghargaan kepada karyawan yang berhasil memajukan perusahaan yang dilaksanakan setiap tahun. Ada beberapa macam bentuk ritual yang dapat dikembangkan, seperti ritual penerimaan acara yang memang didesain untuk memberikan orientasi pada anggota baru sebagai masa transisi bagi seseorang yang memasuki nilai-nilai sosial baru dan status baru. Lalu ada juga ritual penguatan, di mana ini adalah acara yang diselenggarakan untuk mengingatkan seseorang bahwa dia telah memasuki kedudukan yang agak senior dalam perusahaan tersebut, yang tujuannya adalah untuk memperteguh identitas sosial dan meningkatkan status karyawan. Nah, biasanya ini dilakukan dengan pemberian award yang tertentu kepada karyawan yang berprestasi. Lalu ada juga ritual pembaruan, di mana acara ini dilakukan dengan maksud meningkatkan kemampuan seseorang melalui suatu program pelatihan yang sangat kompetitif dan berjangka waktu yang cukup lama. Nah, pembaruan ini akan meningkatkan disiplin dan rasa yang telah melewati babak baru. Lalu ada juga ritual integrasi acara, dan ini biasanya dilakukan dengan maksud untuk menciptakan iklim dan perasaan kebersamaan antara karyawan dan menimbulkan komitmen baru terhadap organisasi. Selanjutnya adalah beberapa contoh pertanyaan berikutnya. Apakah ada bahasa untuk membahas kepedulian etika? Lalu, apakah bahasa ini dimasukkan secara rutin dan didorong ke dalam pembuatan keputusan bisnis? Jawabannya adalah ada. Kenapa ada? Kepedulian berbahasa dalam beretika akan tampak saat seseorang mampu mendengar orang lain dan ia didengar oleh orang lain yang kita sebut dengan komunikasi dua arah. Selain itu, etika peduli juga dapat mendorong rasa kemanusiaan dalam pengertian cinta, di mana solidaritas dan menghargai orang lain, serta bersedia menangani dan mengenyahkan kekeliruan yang terjadi dalam masyarakat. Sekarang kita masuk ke definisi budaya organisasi, di mana menurut Sen, definisi budaya organisasi adalah sebagai berikut. Budaya organisasi adalah pola asumsi dasar yang ditentukan dan dikembangkan oleh sekelompok orang ketika mereka belajar mengatasi masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal. Ini telah berhasil dan baik sehingga dianggap sah untuk diajarkan kepada anggota baru sebagai cara yang tepat untuk berpikir, melihat, merasakan, dan memecahkan masalah. Sekarang kita masuk ke pengaruh budaya dalam mendorong pembentukan manajemen kinerja, di mana kinerja adalah suatu hasil yang dicapai oleh karyawan yang sesuai dengan standar atau kriteria yang telah ditetapkan.
Seperti halnya apabila seorang karyawan yang diberikan tugas oleh pimpinannya untuk menyelesaikan pekerjaannya dalam kurun waktu yang telah ditentukan, dan itu akan membuahkan hasil yang memuaskan bagi perusahaan itu sendiri. Suatu organisasi jika ingin mempertahankan budaya kuat, maka organisasi tersebut harus konsisten dan berusaha semaksimal mungkin menerapkannya secara terus-menerus kepada karyawan. Karena jika suatu organisasi tidak konsisten menerapkan suatu budaya yang kuat kepada karyawannya, maka budaya itu lambat laun dan akhirnya akan hilang dan perusahaan menjadi lemah. Lemahnya perusahaan akan sangat memberi pengaruh pada penurunan kualitas manajemen kinerja perusahaan. Lalu kita masuk ke budaya perusahaan, di mana ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembentukan perilaku etis, karena budaya perusahaan merupakan seperangkat nilai dan norma yang membimbing tindakan karyawan. Nah, budaya dapat mendorong terciptanya perilaku yang etis. Dan sebaliknya, dapat pula mendorong perilaku yang tidak etis. Sekarang kita masuk ke budaya perusahaan. Di mana budaya perusahaan atau corporate culture adalah keyakinan nilai, kepercayaan, dan norma bersama yang menjadi ciri perusahaan dan diikuti oleh anggota perusahaan. Budaya memberikan kerangka acuan bagi umum, ya, acuan umum bagi anggota perusahaan yang mungkin dapat digunakan untuk menafsirkan peristiwa dan fakta di lingkungan perusahaan. Jadi suatu organisasi harus memiliki karakteristiknya masing-masing. Dan itu yang dapat membedakan suatu organisasi dengan organisasi lainnya. Nah, karakteristik utama yang menjadi pembeda budaya organisasi diantaranya adalah inisiatif individu, lalu toleransi terhadap tindakan beresiko, di mana biasanya perusahaan yang memiliki budaya ini sangat mendukung pegawainya untuk senantiasa bereksperimen, mencari peluang baru, dan menentukan inovasi, meskipun dapat menimbulkan resiko berhasil atau gagal. Lalu ada dukungan dari manajemen, ya. Ini seperti perhatian dan dukungan terhadap suatu kegiatan, lalu menghargai hal-hal yang dapat diduga sebelumnya, begitu juga tentang kecermatan serta analisis. Lalu ada arah, di mana ini adalah saat kita bekerja secara terorganisir dan terarah dalam suatu kelompok-kelompok kerja atau teamwork. Dan ini sangat penting dalam perusahaan yang memiliki budaya berorientasi tim untuk arah yang lebih maju dan produktif. Lalu ada juga integrasi dan kontrol. Sekarang kita masuk ke perusahaan dan pergeseran budaya masyarakat. Di mana sekarang ini budaya daerah sudah mulai tergeser dengan adanya budaya nasional. Dengan adanya pergeseran budaya tersebut, budaya daerah lambat laun berubah. Bahkan ada yang sudah mulai menghilang. Nah, fungsi budaya dalam kehidupan masyarakat yang pertama ialah sebagai identitas. Kehadiran suatu budaya merupakan ciri khas terhadap kelompok tertentu. Budaya yang digenggam akan menunjukkan di mana daerah dan identitasnya berasal. Di antaranya ada batas, ada identitas, ada komitmen, ada stabilitas, dan pembentukan sikap. Contohnya seperti beberapa makanan dan tata budaya lokal yang mulai terasa asing diterapkan, lalu seperti model sebuah keputusan ke daerah mulai ditinggalkan dan dipakai format terbaru dengan budaya nasional.
Padahal kearifan budaya daerah juga mampu menyelesaikan berbagai macam masalah perusahaan. Kita membahas soal batas, di mana batas untuk budaya yang sangat berperan sebagai penentu batas-batas, yang artinya budaya itu menciptakan perbedaan atau yang membuat unik suatu organisasi dan membedakannya dengan organisasi-organisasi lainnya. Lalu ada identitas, di mana ini adalah budaya memberikan rasa identitas kepada anggota organisasi. Komitmen ini adalah memfasilitasi lahirnya komitmen terhadap suatu yang lebih besar daripada kepentingan individu. Lalu ada stabilitas, di mana ini untuk meningkatkan budaya dalam kemantapan sistem sosial. Lalu ada pembentuk sikap dan perilaku, dan ini adalah budaya yang bertindak sebagai mekanisme pembuat makna serta kendali yang akan menuntun dan membentuk sikap dan perilaku karyawan. Perusahaan dan pergeseran budaya masyarakat, di mana masyarakat lebih jauh juga bisa kita lihat pada semangat gotong royong yang saat ini semakin lama semakin menurun. Padahal semangat gotong royong adalah warisan bangsa yang paling berharga yang diwariskan oleh nenek moyang secara turun-temurun. Dan pada konsep gotong royong dan lain-lainnya mengandung berbagai muatan yang jauh ke depan, seperti salah satunya adalah untuk mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Sekarang kita masuk ke budaya global dan produk global. Di mana ini membentuk budaya global, ya, membentuk budaya global bagaimana caranya? Karena bisa terbentuk karena adanya globalisasi dan terciptalah suatu budaya yang terbentuk dari kebudayaan beberapa negara lalu menjadikannya suatu budaya baru. Budaya bisa juga ditularkan dengan berbagai cara, antara lain melalui perdagangan, pernikahan antara suku dan negara, serta pertukaran pelajar dan masih banyak lainnya. Nah, pengaruh yang kita dapatkan yaitu ada pendapat kritis yang mengemukakan atas semua ini, yaitu bahwa para pebisnis kita ini tidak memiliki tingkat kreativitas yang tinggi dalam meramu produk budaya Indonesia untuk dimodifikasikan secara modern. Contohnya seperti mengkonsep sebuah topi belangkon yang sudah menjadi tradisi bangsa Indonesia, ya, atau khas dari suatu daerah atau Pulau Jawa yang dipakai sebagai topi yang bergaya modern. Namun tetap tidak meninggalkan ciri khas keindonesiaannya. Lalu ada juga baju adat dari berbagai daerah Nusantara. Ini sebagai baju yang memiliki sisi modern dan bisa dipakai oleh para mahasiswa yang ketika ingin kuliah, bahkan yang berjalan-jalan di sore hari, ataupun dipakai untuk seluruh masyarakat Indonesia. Sekarang kita masuk ke fungsi masyarakat. Di mana fungsi masyarakat menurut para ahli adalah masyarakat salah satunya adalah untuk mencapai tujuan bersama. Fungsi ini untuk mengatur hubungan antara masyarakat sebagai sistem sosial dengan substansi kehidupan atau kepribadian, yang mana fungsi tersebut tercermin ketika dalam penyusunan suatu skala prioritas dari berbagai tujuan yang hendak dicapai. Sekarang kita masuk ke perusahaan multinasional Amerika dan pengaruhnya pada budaya negara lain. Di mana saat ini perkembangan bisnis perusahaan yang berasal dari luar negeri, salah satunya Amerika Serikat yang begitu pesat, itu dapat dilihat dengan banyaknya multinational corporation atau MNCS, ya, yang berasal dari Amerika, berada di berbagai negara berkembang. Dalam hubungan internasional, MNC saat ini menjadi sebuah
fenomena yang sangat berpengaruh dalam perdagangan global dan berkembangan perekonomian dunia. MNC sering dikaitkan dengan modernisasi karena pengaruhnya yang dapat merubah pola pikir masyarakat menjadi lebih efisien dan modern atau lebih maju. Multinational corporation merupakan sebuah organisasi ekonomi yang melibatkan diri dalam kegiatan produktif di 2 atau lebih negara, yang pada umumnya MNC ini memiliki markas besar sebagai pusat di negara asal mereka, yang kemudian diperluas ke negara lain dengan membangun atau membeli berbagai aset usaha untuk membuka cabang di negara-negara tersebut sebagai tuan rumah. Sekarang kita masuk ke sejarah globalisasi sebagai awal pembentukan budaya global, di mana lahirnya istilah globalisasi yang sebenarnya merupakan bentuk penyempurnaan diri dari perdagangan yang berlangsung tanpa ada batas atau lebih dalam bentuk pencarian dari rasa ego manusia untuk menikmati kehidupan duniawi ini dengan lebih lebar. Nah, masyarakat internasional sudah mulai merasa menikmati efek dari globalisasi ini, walaupun sifat protes terjadi dan tentunya sikap protes itu harus dilihat dari persepsinya masing-masing, di mana globalisasi dilihat sebagai bentuk pencarian masyarakat dunia. Kasus dan solusi. Saat ini negara berkembang tidak terkecuali Indonesia menjadi salah satu pasar yang menggiurkan masuknya produk yang berasal dari negara maju. Jadi memang harus diakui masuknya produk fast food seperti burger, KFC, Coca-Cola Bento, Coca-Cola dan sebagainya dan jenis-jenis makanan lainnya ini telah menyebabkan lidah masyarakat Indonesia yang dulunya suka makan kacang rebus, ubi, ketela, dan lain-lain, itu sudah mulai tersingkirkan. Lalu, harus diakui juga bahwa masyarakat dunia internasional untuk saat ini sudah mulai merasa menikmati dari efek globalisasi yang sudah saya jelaskan tadi. Di mana di seluruh dunia akan mencoba untuk menuju kemajuan dengan pergerakannya yang tanpa batas, seperti seorang pebisnis dari Afrika Selatan. Dia bisa dengan mudah melakukan investasi ke negara Asia karena sarana transportasi dan kelengkapan dalam bidang teknologi informasi. Dan ia juga bisa berspekulasi dalam mata uang dolar, ya, dengan mengkonversikan dengan mata uang lain, serta mengambil alih selisih keuntungan untuk kemudian dipakai sebagai modal investasinya di negara-negara lain. Kita masuk ke solusi. Di sini kita membutuhkan peranan pemerintah dan juga peran dari masyarakat, di mana ini menjadi sangat penting untuk membatasi masuknya budaya dari luar, produk impor yang secara bebas bisa masuk ke negara kita, dan itu harus benar-benar dijaga agar tidak semuanya bisa masuk. Dan itu sifatnya harus bertahap. Artinya pemerintah harus menyaring jenis-jenis tertentu yang memang diperbolehkan dan belum dibolehkan dengan alasan untuk melindungi industri dan pebisnis lokal yang ada di Indonesia. Nah, lalu untuk peran masyarakat seperti apa? Kita harus mencintai produk dalam negeri, kita juga harus menyaring budaya sesuai dengan panduan, nilai, norma, dan keyakinan agama. Di sini juga kita harus memahami nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila dengan baik, serta harus memasukkan kemajuan teknologi dalam pembangunan. Kesimpulan yang kita dapat, pasar Indonesia saat ini sangat membutuhkan orang-orang kreatif, di mana Indonesia saat ini juga jumlah orang kreatifnya itu masih sangat sedikit, jumlah orang yang kritis masih sangat sedikit.
Karena itu produk asing bisa dengan mudah masuk dan mengubah persepsi konsumen Indonesia untuk berpindah dan membeli produk asing. Oke, sampai di sini dulu presentasi saya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.